lagi shalom. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Siap untuk bersorak bagi Allah kita, amin. Sorakan haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Sama-sama nyatakan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari jemaat UPM sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan Yesus. Yesus kau kekuatan di
katakan amin. Biar Tuhan yang menjadi pilihan kita yang terutama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, dia Tuhan yang mulia. Dia Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yuk sama-sama semuanya diam. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sama-sama kita katakan haleluya. Sekali lagi, dia Tuhan yang mulia. Dia Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, biar Tuhan yang adil, setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, tak mau ku hidup dari dunia ini lagi. Tak ingin kami kompromi Tuhan, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Biarkan musik memuji Tuhan. Sama-sama kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita bersorak-sorai buat Tuhan, karena Dia yang layak terima segala pujian seperti ini. Biar Tuhan di atas segalanya. Amin. Haleluya. Ayo sama-sama, gak mau kita hidup buat dunia ini lagi. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, firman yang telah membebaskan kita. Kan ku Yesus, kebenaran-Mu adalah. Teman tukiam lebih lagi buat Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini
tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Lambaikan tanganmu. Wow, lihat tengok kanan kiri, berikan, nggak bisa kasih senyuman ya saudara-saudara ya kalau ada masker ya. Tapi saya senang sekali kalau kita bisa berkumpul di rumah Tuhan. Hari Minggu ke-3 di tahun 2023. Bersyukur kalau teman-teman ada di tempat ini, kami berdoa kiranya Tuhan melawat kita semua hari ini, amin. Saudara, berapa banyak yang berekspektasi bahwa Tuhan akan melawat dan berbicara kepada kita. Lambaikan tangan, lambaikan tangan. Wow, luar biasa. Ya, tadi saya ada di VIP room saudara-saudara dan saya sangat excited hari ini karena kita akan dilayani oleh Pastor Jim Yos dari Papua, seorang misionaris dari Amerika yang memberikan hidupnya, memberikan hatinya untuk Indonesia, dan kita akan sangat diberkati hari ini. Tadi saya tanya sama dia, Pak, ada special song request enggak? Saya tanya, dia bilang tidak ada request apa-apa. Requestnya hanya 2. Yang pertama, dengarkan. Yang kedua, lakukan. Amin saudara, kita dengarkan dan lakukan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, ini waktunya untuk kita memberi. Kiranya kita bisa scan code yang ada di depan dan bisa scan code yang ada di depan bangku teman-teman. Kita berikan yang terbaik saudara-saudara, bahwa pada saat kita memberi adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Ketahuilah bahwa pada saat kita memberi karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi kepada kita. Amin saudara-saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan panggil kami hadir di hari ini. Tidak kebetulan kalau kami ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, pada saat kami memberi, kami berdoa Tuhan, biar pemberian ini Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami memberi karena kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Engkau yang telah memberikan kami talenta, Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan, Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberi. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memanage uang, memanage persembahan ini, biar kiranya Tuhan itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan di scan saudara-saudara. Ada juga QR code di depan bangku saudara-saudara. Kita akan memberi bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nah saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang belum tergabung di dalam Komsel, di dalam Cool, saudara-saudara bisa scan barcode bisa lihat di barcode di samping atau lihat juga di list di depan. Kita ada beberapa Cool yang sangat amat sehat, saudara-saudara, komunitas yang sangat sehat, di mana kita bersama-sama bertumbuh, bersama-sama menjalani kehidupan ini, supaya kita sama-sama kenal Tuhan Yesus. Bisa join, ada Cool yang online, ada Cool yang offline, ada yang di Sunter, ada yang di Sunter kebanyakan ya saudara-saudara ya. Bisa join dan bisa scan, dan nanti kita akan hubungi. Begitu juga kami akan rindu untuk tahun 2023 ini akan ada banyak acara dan program yang akan kami lakukan. Kami berdoa untuk teman-teman untuk bisa melayani bersama-sama dengan kami. Pelayanan bisa dari ushers multimedia sampai ke belakang. Bahkan juga nanti juga ada pelayanan-pelayanan seperti pendoa, saling mendoakan. Saudara-saudara bisa hubungi kami dan kita akan melayani bersama-sama. Haleluya. Saatnya kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk Indonesia. Saya rindu untuk kita berdoa buat Indonesia. Amin saudara-saudara. Banyak orang mengatakan bahwa tahun 2023 beritanya tidak baik. Tapi maukah saudara-saudara, kita para dewasa muda, kita menjadi orang-orang yang standing in the gap. Orang-orang yang berdiri di tengah antara bangsa dan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan melawat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan Kau lawatanmu Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan ada di tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk kepemimpinan Tuhan Presiden Jokowi dan segenap jajaran pemimpin. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan berkat atas hidupnya. Kami berdoa Tuhan supaya takut akan Tuhan dan cinta akan masyarakat ada dalam hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia, Tuhan jaga, Tuhan pulihkan. Supaya kami menjadi negara yang sehat secara ekonomi, sehat secara kepemerintahan dan secara politik. Kami berdoa Tuhan, kami mau lepaskan berkat. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GBPRJ. Kami berdoa untuk Pak Niko
Dr. Yanto dan segenap jajaran pemimpin Tuhan, berkati mereka supaya mereka terus ada di dalam kehendak Tuhan. Mereka bisa mendengar suaramu, mereka bisa peka dan mengerti isi hatimu, yaitu untuk kami bisa memenangkan lebih banyak jiwa lagi untuk Engkau Tuhan. Nah saudara-saudara para dewasa muda, maukah saudara-saudara untuk mendoakan temanmu yang di kantor, temanmu di komunitas yang belum kenal Yesus. Bawa nama mereka di hadapan Tuhan hari ini, di ibadah ini. Bawa nama mereka kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan supaya Tuhan jamah mereka. Rindukah engkau melihat teman-temanmu diselamatkan oleh Tuhan? Ini waktunya untuk kita menjadi pendoa syafaat, orang-orang yang standing in the gap, di mana kita membawa nama-nama mereka supaya Tuhan jamah. Mari kita angkat tangan kita, angkat temanmu, angkat kolegamu. Bawa satu nama, minta Tuhan jamah dia, jangan lewatkan Tuhan. Hamba berdoa bawa nama temanmu yang belum kenal Tuhan, doakan dia di tempat ini. Haleluya Tuhan, kami berdoa jamah teman kami Tuhan, kolega kami, supaya Tuhan kau boleh lawat hatinya. Kau boleh jamah dia, mereka boleh ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka boleh mendengar firman yang dari Engkau, firman yang membebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap untuk menaikkan lagu supaya kami bisa menyenangkan hatimu. It's all about you Jesus. It's not about us, it's not about how we feel, what we like. But today is about what you like, what you want. It's about your heart, Lord Jesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama. Jemaat UPM, kita gak peduli apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau tinggikan nama Yesus di tempat ini hari ini. Dia Tuhan yang sudah memilih kita, bukan cuma kita yang memilih dia. Penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari
hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menggenap kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Jesus, Kau yang kami nantikan, Kau yang kami sembah. Mari lebih lagi sembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh it's all for you, my Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menggenap. Kami mau kenal kehendak-Mu lebih lagi, Tuhan. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
ku terima anugerahnya, Ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu tak
Tuhan, kami sangat berterima kasih karena kasih karunia-Mu yang membawa kami sampai hari ini. Lewat segala sesuatu, Engkau tetap mendatangkan kebaikan-Mu kepada kami. Dan hari ini kami mau memandang ke depan ke tahun baru ini dengan penuh harapan bahwa ini tahun terbaik dalam hidup kami. Dan kami akan mendalami kasih karunia-Mu lebih lagi mulai hari ini. Jadi semua yang di surga yang disiapkan, turunkan semua di tengah-tengah kami. Karena kami orang yang haus, orang yang rindu sekali, orang yang mau melakukan pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut pesan-Mu. Dan semua yang percaya Tuhan siapkan sesuatu bagimu, katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ya, saya senang sudah 3 tahun lewat kembali lagi. Dan seperti biasa ada brosur di depan kalau mau baca sedikit tentang pelayanan kami di Papua dan beberapa tempat lain. Ada brosur juga, ada tempat untuk catat nama dan alamat email kalau mau terima update setiap bulan. Saya mau kembali awal pandemi COVID, masih bisa kumpul bersama-sama. Belum ada pembatasan. Di dalam tempat kami di ibadah, banyak anak muda, semua dari latar belakang cukup bermasalah, mengasihi Tuhan dengan segalanya. Tiba-tiba ada satu pemimpin pemuda, dia maju ke depan, tidak diundang. Dan dia mengakui di depan semua, 1,000 anak, dia mengakui dia ketagihan dengan pornografi. Langsung pacarnya rasa malu dan dia berdiri dan keluar. Habis ibadah, beberapa laki-laki mendatangi dia. Mereka bilang, "Hey, kami punya masalah yang sama. Apakah kami bisa bentuk komunitas komsel pemulihan dari pornografi?" Mereka bikin. Ada anak-anak lain bikin lagi. Ada satu lagi, ada lagi. Beberapa komunitas langsung jadi minggu itu. Minggu berikut ada lagi. 1 bulan lewat, gereja-gereja lain di wilayah kami dengar, wow, ada komsel pemulihan dari pornografi, bisa bantu gereja kami juga. Mereka keluar mulai bantu. Sampai akhirnya perempuan-perempuan muda datangi saya. Mereka bilang, "Jim, kenapa laki-laki dapat semua perhatian? Kami juga perempuan punya masalah yang sama. Bisa kami juga ada komsel pemulihan dari porno?" Terjadi. Saya beri contoh ini. Di dalam COVID, semua yang bisa tersembunyi. Semua yang bisa tidak kelihatan di belakang topeng yang kita pakai dengan senyum di depan semua orang. Semua terekspos. Dan itu satu berkat dari COVID. Di mana semua kelemahan kita keluar nyata. Nyata kepada kami, nyata kepada orang lain. Terlalu sering di dalam gereja, kita latih semua jemaat untuk sukses. God's successful families. Saya tidak pakai istilah itu. Sudah dibuang. God's problem families. Sekarang semua keluarga punya masalah. Pasti saudara rasakan sendiri. Lebih baik kita terbuka dan jujur tentang semua. Termasuk bunuh diri. Di kalanganmu, di Indonesia, dalam 3 tahun ini, angka bunuh diri naik drastis.
Pasti saudara tahu. Dan di kalangan perempuan paling banyak. Why? Kenapa mau mengakhiri hidup ini? Karena rasa besok tidak akan lebih baik daripada hari ini. Lebih baik stop sekarang. Jadi kami terbuka. Satu kali ibadah hari Minggu saya tanya, berapa banyak dalam 1 tahun terakhir ini pikir mau bunuh diri? Angkat tangan. Ada banyak angkat tangan. Karena kami jujur. Karena pemikiran tentang bunuh diri bukan dosa, melakukan baru dosa. Jadi keterbukaan tentang hidup ini satu berkat yang Tuhan berikan lewat COVID. Dan generasimu sangat tangkap hal ini. Kita harus latih jemaat untuk gagal, bukan untuk sukses. Pelatihan untuk gagal. Di jemaat kami, sering kami semua berdiri. 1,000 anak muda berdiri, saya pimpin di depan, kami angkat tangan dan kami katakan, gagal it's okay. Ya. Jadi saya mau kita buat sekarang, angkat tangan. 1, 2, 3, gagal it's okay. Kurang semangat, sekali lagi, 1, 2, 3. Gagal it's okay. Ya, gagal it's okay. Gagal is normal. Setiap orang yang mau sukses harus gagal dulu. Mungkin gagal banyak. Perusahaan di dunia yang paling sukses adalah perusahaan yang mendukung kegagalan dengan cepat. Karena lewat setiap kegagalan akan menemukan produk yang baru. Hanya di dalam gereja kita tidak dukung kegagalan. Saya dukung kegagalan. Karena saya mau semua menemukan ada sesuatu yang Tuhan invest dalam hidupmu dan hanya lewat kegagalan akan menemukan. Dan ini yang kita dapat lewat COVID sekarang. Banyak anak muda mau rubah dunia. Seperti yang tertulis di Efesus pasal 3 ayat 20. Dia yang dapat melakukan lebih besar, lebih banyak daripada apa yang saya bisa doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata di dalam kuasa yang bekerja di dalam diriku. Semua percaya itu. Ya, Tuhan bisa buat jauh lebih besar. Tapi mulai di mana? Cara apa? Mau rubah dunia, tapi mulai di mana? Di belakang laptop di Starbucks bisa rubah dunia? I don't think so. Mulai di mana? Dan pada saatnya mulai mau bergerak, akan lihat sesuatu, kelemahan, tidak mampu, tidak sanggup, akan kelihatan. Dan pada waktu itu saatnya Tuhan bisa hadir dan buat sesuatu yang belum pernah saudara tahu. Karena ini intinya yang saya mau saudara dengar ini. Pada waktu kita bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan juga bergabung dan bergerak di dalam kelemahan kita. Saya ulangi. Pada saatnya kita bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan gabung dan Dia juga bergerak di dalam kelemahan kita. Ada cerita di Matius 14, mulai dari ayat 22. Saya tidak akan baca, saya mau storytelling. Kita tahu itu waktunya Yesus kasih makan 5,000 orang. Dan dia suruh murid-murid menyeberang danau, tapi dia tunggu di situ mau berdoa. Mereka keluar dan malam Yesus datangi mereka berjalan di atas air menuju ke perahu yang mereka naikin. Dan dari jauh mereka lihat Yesus datang dan langsung mereka bilang ini hantu. Saudara tahu budaya hantu bukan hanya Indonesia. Saya selalu bingung kenapa tahun baru banyak film hantu. Tapi juga mereka langsung tafsirkan, simpulkan, oh ini hantu. Dan Yesus bilang, hey guys, tenang-tenang saja. Ini saya, jangan takut. Dan Petrus, dia buang suara, hey, kalau ini betul-betul Yesus, panggil saya keluar datang kepadamu. Yesus bilang, datanglah. Dan Petrus
angkat kaki dan keluar satu kaki di atas air. Tidak masuk ke dalam. Satu lagi dia bawa keluar dan dia menuju berjalan di atas air ke Yesus. Tapi saatnya angin dengar dan ombak air dilihat, dia mulai tenggelam. Dan akhirnya Yesus ulurkan tangan dan angkat dia ke atas dan mereka berdua naik ke dalam perahu. Oke, sekarang saudara bawa dirimu ke dalam posisi Petrus. Perahu itu apa? Perahu apa di dalam hidupmu? Daerah nyaman, tempat di mana saya tahu berfungsi di sini. Saya bisa sukses, saya bisa aman dan nyaman di sini. Air, apa air dalam hidupmu? Tantangan-tantangan sehari-hari. Yang sekarang keluar dari COVID ada banyak tantangan. Dan selama melihat Yesus, bisa jalan di atas tantangan itu. Tapi saatnya melihat semua perkara-perkara yang ada di sekitarnya, tenggelam. Sekarang kita masuk tahun baru, jangan lihat COVID, jangan lihat prediksi-prediksi semua yang buruk mengenai ekonomi dan semua. Melihat bahwa ada peluang yang Yesus buat sekarang yang belum pernah kita dapat dan mungkin tidak akan terulang lagi. Jangan lewat. Kita perlu suatu generasi yang mau melebihi generasi sebelumnya. Dan please tangkap ini. Waktu saya pakai istilah generasi, dalam konteks ini bukan umurnya. Ada generasi pre-COVID, ada generasi post-COVID. Beda, total beda. Dan setiap generasi belajar dari generasi sebelumnya. Dan mereka meneruskan apa yang mereka dapat dari generasi sebelumnya. Sekarang kita perlu generasi post-COVID yang mau melebihi generasi sebelumnya, mau mimpi gila dengan Tuhan dan buat sesuatu yang belum pernah dipikirkan. Kadang-kadang di Jakarta saya lihat kalian tidak mengerti istilah gila. Mungkin tidak pakai gila dalam vocabulary di sini. Gila itu generasi ingin lawatan Allah. Jadi kita harus segila mungkin bagi Tuhan dalam tahun ini. Mimpi gila bagi Tuhan dan bergerak di dalam kelemahanmu dan lihat Tuhan gabung di situ. Kalau tidak bergerak tidak akan lihat. Gerasi. Kita perlu, ini gerasi, saya pakai istilah baru. Gerasi TAP, bukan top, TAP, TAP. Gerasi transformasi akhir pandemi. Generasi transformasi akhir pandemi. Transformasi semua. Transformasi pujian penyembahan. Di mana sekarang pujian penyembahan adalah komunikasi dua arah bersama dengan Tuhan di mana saja. Di pasar, di mall, di sekolah, di pinggir jalan, di lapangan bola. Saya bisa jadi penyembah yang benar. Tidak perlu performance yang profesional dengan lampu warna-warni dan sound system yang mantap. Transformasi doa. Di mana sekarang kita mau tangkap hati Tuhan bagi mereka yang tidak mengenal Dia. Hati Tuhan bagi bangsa dan dunia ini sekarang ini. Lebih daripada hanya bukan susunan daftar belanja di mana kami mau minta berkat dari Tuhan. Transformasi dalam komunitas. Di mana dengan kelompok kecil bersama orang lain yang punya masalah sama seperti kami cari pemulihan hidup bersama. Bukan ibadah hari Minggu dibawa ke dalam rumah. Itu bukan komunitas. Transformasi semua. Siapa akan menemukan? Kuncinya ada dalam beberapa ayat yang saya mau kita baca. Hanya 3-4 ayat. Dari 2 Korintus
pasal 12. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kelemahan kita diizinkan oleh Tuhan. COVID diizinkan oleh Tuhan. Nah, perhatikan ini. Saya tidak bilang Tuhan kirim COVID. Tidak. Tapi Tuhan izinkan ini untuk membuka peluang yang belum pernah kita tahu. Tidak akan menemukan dengan cara lain. Paulus di dalam pasal ini, ayat 1 sampai 6, saya tidak baca. Tapi itu seperti dia buat lamaran kerja. Semua kredit yang dia, semua pengalaman dia. Dia bilang, saya sudah lihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. Saya sudah alami hal-hal yang orang lain tidak alami. Tapi ada problem. Lebih banyak berkat, manusia lebih cenderung untuk tinggi hati. Because we don't know how to handle berkat. Kita pikir apa yang kita rasa butuhkan tidak sama dengan apa yang sebetulnya kita perlu. Kita pikir, oh saya butuh ini. Secara pribadi, mungkin perlu HP yang baru, perlu program, perlu games yang baru, perlu apa, perlu profesi. Mungkin dalam gereja kita pikir perlu fasilitas ini, perlu program ini, perlu struktur ini. Apa yang kita rasa butuh tidak selalu apa yang kita perlu. Contoh, waktu saya di Perlaman satu kali, di Membramo, daerah rawa, ada sungai, banyak ikan. Saya dengan masyarakat dan saya mau buat survei untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat. Saya tanya, apa yang dibutuhkan di sini? Apa nomor satu yang diperlukan? Mereka bahas dan mereka balas. Mereka bilang, Jim, yang kami paling butuh adalah ikan sauris di dalam kaleng. Ini daerah banyak ikan di sungai. Tapi mereka mau ikan kaleng. Karena ada pedagang-pedagang yang sudah lewat cari kulit buaya. Dan mereka tukar ikan sauris di dalam kaleng untuk kulit buaya. Jadi mereka pikir, oh itu tanda bahwa kami sudah maju. Kaleng, ikan kaleng. Kita tidak selalu mengerti apa yang kita butuh. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Dan lewat COVID, dia melatih kita mengenai apa yang sangat diperlukan. Kita nyanyi lagu. Yesus adalah segala-galanya bagiku. Tapi saudara, kita tidak tahu Yesus segala-galanya sampai kita kehilangan semuanya yang hanya tinggal Yesus sekarang. Baru kita tahu dia segala-galanya. Apa saja yang buat saya berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan, itu baik dalam hidup saya. Apa saja yang buat saya lari kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan, itu baik dalam hidup saya. Saya jujur, saya tidak mau kubur satu orang lagi korban COVID. Saya tahu di sini pasti saudara punya kenalan yang dipanggil Tuhan karena COVID. Saya buat pemakaman full protokol 6 kali jemaat kami yang harus dikubur. Saya tidak mau buat satu kali lagi. Tapi saudara, mereka yang dipanggil Tuhan bukan karena COVID. Karena Tuhan yang antar mereka. Ini waktu Tuhan mau tatap muka dengan mereka di surga. Tidak ada yang bisa mencegah kita dari tangan Tuhan, dari kasih Kristus. Tuhan tidak dikejutkan oleh COVID. Pertanyaan sebelum kita maju, saya mau tanya. Dalam hidupmu, apa tantangan atau kekurangan yang dirasakan dalam masa COVID ini, dalam hidupmu? Yang sudah nonjol. Yang sekarang saudara ingat
ingin ini menjadi satu kekuatan baru dalam hidupmu yang membuat semangat untuk maju ke depan. Apa itu? Apa kekurangan itu? Renungkan. Mungkin catat, di HP catat. Apa kekurangan, kelemahan nomor satu dalam hidupmu yang saudara mau lihat diganti dengan kekuatan Tuhan tahun ini? Ayat berikut, saya baca. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kelemahan kita dipakai sebagai guru untuk mengajar kita tentang kasih karunia. Kita dibawa keluar dari daerah nyaman di mana kita menemukan Tuhan dengan cara baru. Bukan menurut tradisi, kebiasaan, tapi baru kita menemukan Tuhan di situ. Saya tidak tahu saudara, tapi dalam hidup saya paling bertumbuh rohani bukan di dalam retreat di atas gunung, tapi di lembah gelap di mana ada banyak trouble, banyak masalah, banyak stres. Di situ saya ketemu Tuhan lebih dekat. Dalam COVID Tuhan mau seperti itu. Ada 2 prinsip yang berjalan sama-sama. Tangkap ini. Kita harus bersiap-siap. Seolah-olah semua bergantung kepada kita. Tapi kita harus bergerak seolah-olah semua bergantung kepada Tuhan. Ini bergandengan tangan. Kita perlu kasih karunia untuk keselamatan. Kita perlu kasih karunia setiap hari dalam hidup ini. Sampai hari terakhir. Saya perlu kasih karunia untuk pakai masker. Saya tidak tahu saudara, mungkin gampang. Ini tidak gampang bagi saya. Saya perlu kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berikan. Yang nomor 3, yang paling penting. Ayat terakhir. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kuncinya. Respons kita terhadap kelemahan adalah kunci yang membuka pintu untuk kuasa Tuhan datang nyata. Respons adalah kunci. Ada pertanyaan, saya selalu ditanya, Jim, apa rahasia seseorang bisa terima berkat Tuhan dengan kelimpahan? Saya selalu jawab sama. Dia harus siap dulu mengalami kerugian besar sebelum siap menerima kelimpahan besar. Kuasa Tuhan menaungi siapa? Bukan orang yang jagoan rohani. Tapi dia yang meresponi proses Tuhan dalam hidupnya dengan benar. Itu kuasa Tuhan ada di situ. Saya selalu jalan, hanya tempat saya tanya respons terhadap COVID apa? Ada tiga yang selalu muncul. Ada yang bilang, Jim, kami tunggu. Kami sabar sampai semua lewat, kami kembali normal lagi. Salah, karena tidak ada normal lagi. Ada yang bilang, oh Jim, kami jaringan gereja rumah. Kami tidak kumpul banyak-banyak orang, jadi ini tidak pengaruh. Salah juga. Ada respons ketiga yang kami pakai, dan saya rasa ini lebih benar. COVID diizinkan Tuhan untuk membuka peluang besar kepada kami yang belum pernah kami lihat, belum pernah bayangkan.
Jangan peluang itu lewat. Responnya sekarang, bangkit sekarang dengan situasi yang membatasi. Cari kreatif, sekreatif mungkin. Cari apa yang Tuhan buat sekarang. Kerjasama dengan Tuhan. Jadi waktu COVID, pemerintah di Papua sama seperti di sini putuskan harus tutup ibadah. Tidak bisa kumpul lagi. Kami gereja pertama yang tutup di Papua. Tapi itu tidak masalah karena ibadah kami itu semua kelompok anak-anak bermasalah yang punya kelompok pemulihan. Jadi mereka semua ada dalam komunitas. Kalau tidak ada perayaan hari Minggu tidak apa-apa. Mereka teruskan dengan cara apa saja mereka bisa buat. 2, 3 di mana bisa. Tapi ada kritik. Ada gereja-gereja lain kritik. Tutup cepat. Apa lebih takut COVID daripada takut Tuhan? Pernah dengar itu? Ini bukan masalah rohani. Ini masalah tunduk kepada otoritas pemerintah. Tapi waktu COVID, minggu berikut, kami tutup, minggu berikut, kami buat live streaming. Saya duduk di depan, ada satu pemimpin 1 meter jarak, ada satu lagi, kami 5 orang. Kami buat pujian penyembahan a cappella. Spontan, enak. Saya ajar firman dengan interaktif. Enak, kami nikmati. Tapi ada problem. Habis semua, anak-anak yang rekam semua dan langsung live streaming, mereka kasih lihat hasilnya. Banyak orang nonton. Dan saya kumpulin semua pemimpin dan kami bahas hal ini dengan jujur. Kami tanya, kalau Yesus ada di bumi ini, apakah Yesus akan live streaming? Dan saya tidak mau bilang semua harus ambil kesimpulan yang kami ambil. Tapi Tuhan pimpin kami untuk keputusan Yesus tidak akan live streaming. Karena waktu Yesus di bumi ini, dia menghindar dari popularitas. Tiap kali dia jadi populer, dia pindah ke tempat lain. Jadi kami stop live streaming 1 kali. Minggu berikut kami mulai Discovery Keluarga dan Discovery Kids. Di mana kami siapkan semua bahan yang dipakai untuk ibadah di rumah. Setiap orang yang bilang, siapa saya? Saya tidak bisa pimpin, you can do it. Kami berikan semua perlengkapan, buatlah. Sekolah minggu pindah kembali ke rumah di mana seharusnya ada. Dan dibuat di titik-titik, di semua BTN titik, semua anak kumpul di sini, dipimpin oleh anak-anak. Anak-anak 10 tahun umurnya, 12 tahun umurnya, pimpin Komsel untuk teman-teman di BTN. Booming. Sampai tersebar seluruh Indonesia, sampai hari ini kami tetap buat setiap minggu. Pemerintah izinkan bisa mulai kumpul lagi. Oke, kami kumpul. Tapi kami gereja 2 model sekarang. Kami gereja di rumah, teruskan, jangan stop itu. Bermultiplikasi itu. Tapi kalau rasa mau ada kumpul dengan banyak orang, bisa kami sediakan. Jadi 50% tetap di rumah, 50% kumpul. 1,000 di rumah, 1,000 kumpul. Artinya, kami mau menemukan pola baru, kirbat baru. Post COVID, transformasi akhir pandemi. Dalam pandemi kami bertambah 3 kali lipat. Kami tambah pemimpin 3 kali lipat. Saya buat penabisan. Hampir semua ibu-ibu. Saya ditanya, Jim bisa tabiskan gembala jemaat ibu? Tentu bisa. Karena gembala jemaat bukan jabatan, ini fungsinya. Setiap orang yang menggembalakan adalah gembala. Jadi saya tabiskan mereka. Banyak sekali, baru. Tapi ada problem. Mereka berkembang, ada perselisihan. Ada kritik, ada persaingan. Karena semua baru. Mereka dilontarkan ke dalam kepemimpinan sebelum siap. Tapi itu pola Yesus. Yesus selalu buat on the job training.
Sampai minggu lalu di Papua ada problem, mungkin sudah dengar. Mulai tahun baru ada goncang, gempa bumi. 1 hari, 2 hari, 3 hari. 5,4, 4, berapa. Semua goyang-goyang. Diikutin dengan pasar di kota kami dibakar habis. 540 toko rata dengan tanah. Kota di samping dibuat hari esok sama. Hari berikut barisan ruko dibakar. Ibu-ibu dari jemaat kami langsung masak, turun di jalan, kasih makan dan minum kepada orang yang kehilangan semua. Dan itu mempersatukan mereka. Semua problem yang muncul, semua perselisihan hilang waktu mereka fokus dengan orang lain. Wow. Saya tidak mau tukar. Kekacauan ada baik. Karena kekacauan tempat di mana kita berkembang. This is the town. Ini tahun kekacauan yang kita akan thriving in the midst of chaos. Ya. Natal dalam COVID. Yes, I paling enjoy Natal di dalam COVID. Tidak bisa kumpul. Jadi komsel-komsel mereka mulai turun di jalan. Tanggal 1 Desember sampai 31. 1 bulan penuh. Setiap malam semua komsel turun. Beberapa orang nyanyi lagu-lagu Natal di depan rumah BTN. Christmas caroling. Mereka nyanyi lagu-lagu Natal, mereka masak kue, bagi kue dengan tetangga, bagi hadiah yang mereka tahu diperlukan. Setengah jam ada rumah lagi, nyanyi, bagi kue, bagi hadiah. Mereka keliling setiap malam mereka buat. Karena Natal bukan untuk kami, Natal ada untuk kota. Kami tangkap itu dalam COVID. Dan sekarang dengan semua bisa kumpul lagi, kami tidak hilang itu. Kami buat perayaan hari Natal, kumpul banyak, tapi kami tetap turun di jalan setiap malam. That's who we are, that's what we do. Hal-hal yang ditemukan dalam COVID jangan kehilangan. Kalau belum ditemukan, sekarang, cepat. Jangan bilang, siapa saya? Saya tidak bisa buat, saya tunggu komando dari pemimpin. Jangan tunggu komando. Karena semua di sini adalah pemimpin. Ada satu buku kecil yang bagus. Kalau belum dibaca, bisa cari di Gramedia. Judulnya Tribes. Suku-suku. It's a business book. Banyak orang tanya, Jim suka baca buku apa? Buku favorit saya semua buku bisnis. Karena usaha-usaha di dunia yang paling berkembang, mereka berkembang karena mereka pakai prinsip-prinsip kerajaan surga. Sadar atau tidak sadar. Jadi saya belajar banyak dari dunia bisnis dan Tribes. Bapak ini dia tulis, setiap orang adalah kepala suku. Setiap orang punya suku yang dia pimpin. Ibu dengan anak-anak adalah suku. Bapak dengan rekan-rekan di kantor adalah suku. Anak dengan tim bola di lapangan adalah suku. Setiap orang punya suku yang dia bisa pengaruhi. Jadi hari ini jangan bilang, Jim saya bukan pemimpin. Semua di sini adalah pemimpin. Katakan kepada orang di sampingmu, kamu kepala suku. Ya, rasakan. Tidak harus tunggu komando. Sudah ada otoritas. Tuhan berikan kepadamu oikos, komunitas yang bisa dipengaruhi. Ada satu orang yang satu hero saya dari Pakistan. Malala. Perempuan muda yang mendukung perempuan bisa berpendidikan, bisa masuk sekolah. Tapi Taliban larang. Sampai satu hari Taliban datang tembak dia. Tidak mati. Akhirnya dia dapat Nobel Peace Prize. Dan dia bilang begini, mereka bisa ambil nyawa saya, tapi mereka tidak bisa ambil impian saya. They can take my life, but they can't take my dream. Kita harus punya itu. Itu harus jadi tema kita dalam tahun baru ini. Samakan impianmu dengan impian Tuhan. Rencanamu dengan rencana Tuhan. Mimpimu dengan mimpi Tuhan. Karena Tuhan punya.
Hanya kita lewat dan tidak melihatnya. Saya akan senang di dalam kelemahan. Saya akan bermegah di dalam kelemahan. Saya akan bergerak di dalam kelemahan. Saya akan ketemu Tuhan di dalam kelemahan. What is that kelemahan dalam hidupmu yang Tuhan mau kobarkan dengan kuasa dari surga hari ini? Ada istilah di Indonesia yang saya tidak suka. Slogan. Orang yang tua selalu bilang, kami mau anak-anak kami ikut iman orang tua. Saya tidak setuju. Saya tidak mau anak-anak saya ikut iman saya. Saya mau mereka melebihi iman saya. Anak-anak saya semua lahir besar di hutan Papua. Jadi bahasa pertama, bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Dan kami homeschooling. Supaya mereka bersama kami di hutan melayani. Dapat hati pelayan dari kecil. Jadi Amy, anak pertama, dia bantu mama di klinik di hutan. Dia bantu ibu-ibu melahirkan umur 12 tahun. Dia bisa bantu ibu-ibu melahirkan. Luka dari perang suku, dia bisa jahit umur 12 tahun. Tulang patah, dia bisa pasang umur 12 tahun. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Amerika supaya dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali buka klinik di tempat kami di Sentani. Sebelum COVID, 100 pasien setiap hari. Tapi dalam COVID, 300 pasien setiap hari. Karena semua orang takut ke rumah sakit karena COVID ada di rumah sakit. Mereka semua lari ke sini. Bisa buat apa? Mau tutup? Tidak, harus terima. Sampai larut malam melayani dan tetap melayani. Dan tubuh disembuhkan dan hati dibukakan bagi Tuhan. Banyak yang selamat karena pelayanan pengobatan. Anak-anak akan melebihi. Kalian akan melebihi iman orang tua. Yang terakhir. Bagaimana bisa dapat kesatuan? Saya dengar kemarin hari ini. Wow, Jim, di Jakarta kami sudah tersebar, kami coba buat online, tapi rasa tidak ada sentuhan lagi, tidak ada kesatuan lagi. Kami mau bersatu lagi. Saudara, caranya bersatu bukan banyak aktivitas untuk kumpul-kumpul semua. Itu bukan caranya. Cara bersatu adalah bergandengan tangan, siap berkorban sama-sama untuk satu tujuan bersama. Ambil tangan orang lain dan bilang, ayo kita berkorban. Kita bayar harga untuk rubah dunia. Turun di tengah-tengah masalah di kota. Kita buat itu akan bersatu. It's not about us. It's about God's plan for your city. And you will see kesatuan terjadi. Saya harus akui, generasi saya tidak kasih teladan baik bagi generasi muda. Saya dengar banyak dari generasi saya kritik. Mereka bilang, Jim, generasi muda tidak tahu bayar harga. Saya selalu jawab, itu karena orang tua tidak kasih teladan. Mungkin terlalu manjakan, terlalu protect. Tidak mau anak lewat lembah. Waktu anak saya pertama kuliah di Amerika, dia tidak suka Amerika. Amerika negara asing bagi dia. Dia telepon setiap malam, dia angkat telepon, Bapak, Mama, saya tidak suka Amerika. Dia menangis. Saya bapak yang baik, oh sayang, kami dukung kamu, kami doakan kamu. Tapi di muka saya senyum, terima kasih Tuhan. Anak saya harus lewat lembah, dan dia akan keluar lembah lebih kuat. Saya tidak mau selamatkan dia, saya mau dia belajar, fight. Bisa tangkap ini? Dan saya dengar seluruh Indonesia sekarang, anak muda bilang, Jim, walaupun orang tua tidak kasih teladan, kami mau belajar, berkorban. Kami mau belajar, bayar harga untuk rubah dunia ini. Rubah kota kami. Melihat ekspresi gereja baru.
Jadi saya dengar hari ini, di kalangan ini, di jemaat pemuda ini, ada keinginan untuk kirbat baru. Bisa jadi, akan jadi bagi mereka yang desperate. Yang mau bayar harga, mau bergandengan tangan, bayar harga untuk lihat terjadi. Semua adalah pemimpin suku. Semua bisa buat. I believe in you. You can do it. Mari kita berdoa, tim musik bisa maju. Tuhan, terima kasih karena keinginan dari mereka di tempat ini. Untuk jadi agenmu. Dan waktu mereka buat itu, di tanganmu yang pakai mereka, kasih karunia akan lebih jelas bagi mereka. Mereka akan rasakan kasih-Mu. Dan mereka akan tahu tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih-Mu. Dan mereka akan menemukan kekuatan baru di dalam kelemahan mereka. Tuhan, saya serahkan mereka di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Buat sesuatu di antara mereka yang belum pernah terjadi. Jadi mereka teladan dan contoh bagi generasi mereka. Dalam nama Yesus kami kunci kebenaran ini. Dan kami janji kami akan jadi pelaku firman ini. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya rindu kita menjadi komunitas para dewasa muda yang cinta akan jiwa-jiwa. Bukan sekedar bergereja setiap hari Minggu, bukan sekedar cari cuan, bukan sekedar cari promosi, bukan sekedar naik jabatan di kantor. Tapi saudara-saudara, punyakah engkau hati akan jiwa-jiwa? Hati Bapa adalah hati yang rindu jiwa-jiwa diselamatkan, saudara-saudara. Dan saya lihat di sini banyak sekali anak-anak muda. You have been blessed, engkau diberkati luar biasa. Engkau diberkati dengan kesempatan digital. Engkau diberkati dengan skill yang luar biasa. Engkau diberkati dengan gaji yang luar biasa. Engkau diberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Keluarga yang penuh dengan kecukupan. Hari ini, maukah kau katakan kepada Tuhan, pakai aku Tuhan. Use me Lord. Kalau Tuhan bisa pakai tongkat Musa, Tuhan bisa pakai hidup kita. Kalau Tuhan bisa pakai ketapel Daud, Tuhan bisa pakai hidup kita. Kau mungkin berkata, saya bukan siapa-siapa Kak. Saya gak bisa berkhotbah. It's okay. Petrus tidak bisa berkhotbah, tetapi bersama Tuhan dia dipakai luar biasa. 2023 saudara-saudara. Maukah engkau rindu dan mengatakan, Tuhan pakai hidupku. Tuhan ini hidupku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, katakan
sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi genap bagimu Tuhan, Ibu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Para dewasa muda di tempat ini, kami datang kepada Tuhan. It's all about you, it's never about us. Kami berdoa Tuhan, mungkin belum banyak di tempat ini Tuhan, tetapi dengan orang-orang yang ada di sini kami percaya Tuhan bahwa Engkau bisa memakai setiap dari kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan bisa pakai kami. Tuhan bisa melakukan tanda-tanda mujizat melalui hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan ya kepada Engkau. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka bangkit tahun ini. Dan memenangkan jiwa Tuhan. Buat banyak jiwa Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan biar kolega kami di kantor diselamatkan. Kami rindu Tuhan. Berapa banyak yang mengaminkan itu. Berapa banyak yang mengaminkan. Keluarga kami diselamatkan Tuhan. Kolega kami diselamatkan Tuhan. Tetangga kami diselamatkan Tuhan. Lawan transaksi bisnis kami diselamatkan Tuhan. Kami berdoa. Pakai kami Tuhan. Bawa kami di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Take us out of our comfort zone. Supaya kami bisa berjalan bersama dengan Kristus. Dan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Dan kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan amanat agung. Untuk pergi dan menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan hidup kami. Segala yang kami punya. Kefasihan kami berbicara, network kami, harta kami, talenta kami, kesempatan kami berikan kepadamu hari ini. Biar kiranya Tuhan Kau pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih. Jemaat-jemaat ini kasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Boleh menyertai engkau di keseharianmu. Dan Tuhan akan pakai engkau untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan akan pakai engkau untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan hidupmu akan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.